Pada video kali ini saya akan mengajarkan cara pengukuran tegangan. Alat yang akan kita gunakan adalah power supply, kemudian voltmeter, kemudian multimeter analog, sama multimeter digital. Ini adalah namanya power supply. Power supply ini fungsinya untuk sumber tegangan DC. Di sini ada beberapa panel. Ini untuk powernya. Kemudian ini untuk pilihan outputnya. Kita ini bisa dua output channel 1 dan output channel 2. Ini adalah pilihan untuk outputnya. Kemudian ada di sini untuk paralel, ya, jadi nanti power supply ini bisa langsung paralel. Kemudian ini untuk seri. Yang ini tombol yang kotak ada hitamnya ini adalah untuk tombol outputnya. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, di sini ada displaynya. Yang atas warna hijau ini adalah untuk tegangan. Jadi channel 1 tegangan 5 volt, channel 2 tegangan 5 volt. Kemudian yang bawah yang merah ini adalah arus maksimum yang dikeluarkan oleh power supply. Ya, di sini dia maksimumnya bisa sampai 3,2 ampere, sama channel 1 maupun channel 2. Kemudian tegangannya itu bisa sampai maksimum 32 volt. Nah, di sini ada dua knob. Yang atas ini adalah atau voltage push nih, untuk mengatur tegangan. Ini dari 0 sampai tegangan 32 volt. Kemudian yang bawahnya, yang current, ini untuk pengaturan arus maksimum yang dikeluarkan dari 0 sampai dengan 3,2 ampere. Ini arus maksimum yang bisa dikeluarkan. Kemudian jika kita ingin mengaktifkan channel 1, yang kita tekan adalah bagian channel 1. Tandanya itu nanti lampunya menyala. Dan jika kita ingin mengatur channel 2, tekan bagian channel 2. Nanti yang kita atur adalah untuk bagian channel 2. Di sini ini tegangannya belum keluar ya. Tegangannya belum keluar jika tombol output ini belum kita tekan. Misalkan kita atur 5 volt untuk channel 1, channel 2 5 volt. Nah, setelah kita tekan output, baru output di sini channel 1 channel 2 baru keluar. Jika ini belum ditekan, dia tidak akan keluar tegangannya. Ya, saat di outputkan, channel 1 channel 2 ini semuanya keluar tegangannya. Walaupun di sini yang nyala hanya channel 1. Di sini fungsinya hanya untuk pengaturan tegangan dan arusnya. Jadi kayak channel 1 yang dipilih, jadi kita putar knobnya, yang akan diatur hanya di channel 1. Jika yang channel 2 itu channel 2 yang akan berubah-ubah. Nah, di sini ada warna merah atau warna hijau ya. Ini bisa berubah warna merah atau warna hijau. Jika warna hijau itu tandanya rangkaian tidak masalah. Jika warna merah, ini terjadi open circuit. Power supply ini
perubahan tegangan jika kita atur itu adalah 0,1 volt. Jadi ini kita putar adalah perubahannya adalah 0,1 volt. Setiap sekali putar ya, 0,1 volt. Ini bisa kita kecilkan perubahannya dengan cara menekan knobnya, tekan sampai indikator fan menyala. Jadi jika kita tekan ini, jika indikator fan menyala, perubahan tegangannya adalah sebesar 0,001, jadi lebih kecil. Perubahannya adalah 0,001. Jika kita matikan fan-nya, perubahannya adalah sebesar 0,1 volt. Oke, sekarang kita akan coba mengukur tegangan menggunakan multimeter digital. Untuk mengukur tegangan menggunakan multimeter digital ada prosedurnya. Yang pertama adalah putar knob multimeter digital pada posisi voltmeter DC. Jadi nanti knobnya ini putar ke tegangan DC. Ini adalah ambang tegangan DC. Nah, kemudian kedua, pastikan probe terpasang sesuai dengan fungsi tertera pada terminal multimeter. Jadi nanti probe-nya ini, karena ini sudah include di multimeter, jadi tidak perlu lagi kita pastikan, karena yang merah ini positif, yang hitam ini negatif. Yang ketiga, masukkan probe pada terminal pengukuran. Probe berwarna merah mendapatkan tegangan positif, probe warna hitam mendapatkan tegangan yang lebih negatif. Ya, yang merah ke positif, sini ada positifnya, yang hitam ke negatif. Ini. Kemudian lanjut prosedur yang keempat, lihat pembacaan pada display digital. Di sini kita tidak perlu perhatikan lagi ringnya, karena ringnya adalah tidak otomatis. Jadi saat kita ukur di sini, nanti akan muncul berapa tegangannya. Kita akan coba set tegangannya jadi 5 volt. Kemudian kita outputkan. Nah, seharusnya tegangan keluaran dari channel 1 adalah 5 volt sesuai dengan display yang di power supply. Kemudian channel 2 adalah 0 volt. Jadi kita rubah jadi 1 volt. Sebelum merubah, tekan dulu channel 2-nya. Nah, kita coba ukur untuk yang 01. Tegangan terukur adalah 4,98 volt. 01, channel 2. Dengan kebalik kualitasnya, yang merah positif, yang hitam ke negatif. Channel 2 tegangannya adalah 0,994 volt. Sekarang kita coba ukur tegangan menggunakan multimeter analog. Prosedurnya, pertama, ketika multimeter belum terhubung, pastikan jarum benar-benar pada posisi 0. Jika masih menyimpang dari posisi 0, gunakan zero adjust mekanik untuk
set posisi 0. Jadi ini sebelum kita gunakan, kita cek dulu jarumnya, dia harus pada posisi 0 di sini. Kalau tidak pada posisi 0, kita bisa set zero adjust mekaniknya ini, sehingga dia ke posisi 0 sampai minus ya. Set. Setelah posisi 0 baru bisa kita gunakan. Yang kedua, putar knob multimeter analog pada fungsi voltmeter DC atau AC sesuai jenis tegangan yang akan kita ukur. Nah, di sini tegangan yang kita ukur adalah tegangan DC. Jadi knobnya nanti kita set ke posisi DC. Posisi tegangan DC adalah dari sini, kotak bagian sini. Inilah paling kecil 0,1, paling besar 1000 volt. Kita set ke ring paling besar. Nah, set ring paling besar. Itu jika kita tidak tahu berapa tegangan yang akan kita ukur. Set ke ring paling besar. Tapi kalau kita tahu tegangan yang akan kita ukur berapa, misalkan dengan diukur adalah 5 volt, berarti gunakan ring di atas 5 volt. Ya, ada tegangan ring 10 volt, 50 volt, 150 atau 1000. Jangan gunakan ring di bawahnya, karena nanti jika gunakan ring di bawahnya, tegangan yang di sini hanya bisa mengukur sampai 2,5 volt, tapi tegangan yang kita ukur adalah 5 volt. Jadi jarumnya akan banting ke kanan. Ya, langkah ketiga, masukkan probe pada terminal pengukuran. Jadi nanti probe-nya ya sama seperti yang digital, yang merah ini positif, yang hitam negatif. Jadi bisa kita masukkan ke terminalnya. Yang negatif warna hitam ini, yang positif warna merah. Masukkan seperti ini, baru kita ukur. Nah, langkah keempat, lihat penunjukan jarum, ubah ring hingga jarum memberikan atau penunjukan yang mendekati skala penuh. Cara membacanya adalah penunjukan jarum ini, penunjukan jarum pada skala. Jadi kita gunakan skala berapa? Di sana ada skala 10, 50 dan 250. Kita pastikan dulu, misalkan kita menggunakan skala 250. Kita coba. Oke, kita gunakan ring 1000 volt. Jarumnya tidak bergerak. Kemudian kita turunkan ringnya 250. Kita ukur lagi. Jarumnya bergerak sedikit antara garis pertama dan garis kedua. Ya, kalau kita baca itu dia ada pas di tengah-tengahnya. Jadi kalau di garis pertama 0, di garis kedua itu adalah 5. Garis pertama yang kecil ini adalah 5. Kenapa 5? Karena kita gunakan skala 250. Jadi dia ada di garis pertama. Kalau di sini 50, berarti di tengah-tengahnya ini adalah 25. Jadi 25, antara 25 dan 0 itu ada 4 garis. Di 0, satu garis 5, nilainya di 0, 5, 10, 15, 20, 25. Oke, menunjukkannya adalah 5 dikali skala penuh
250 dibagi ring, hasilnya adalah 5 volt. Nah, di sini kan perubahannya tidak terlalu nampak, jadi bisa kita turunkan lagi ringnya menjadi 50. Kita gunakan ring yang 50. Penunjukannya adalah 15. Menunjukkan jarum 15. Ringnya 50, skala penuhnya 250. Jadi 15 dibagi skala penuh 250 dibagi 50, hasilnya adalah 3 volt. Ya, kita gunakan ring 50, hasil pengukurannya adalah 3 volt. Kemudian gunakan yang 10. Gunakan yang 10, hasil penunjukan jarumnya di angka 120 dibagi skala penuh 250 dikali ringnya 10, hasilnya adalah 4,8 volt. Kemudian sampai sini aja, karena kita tidak bisa menggunakan ring di bawah 10 karena tegangannya adalah 5 volt. Nah, di sini saya mau jelaskan cara cepat baca menggunakan multimeter analog. Sebelum tahu cara cepatnya, kita harus tahu berapa nilai setiap garis-garisnya ketika menggunakan skala. Misalkan kita gunakan skala 250, jadi setiap garis kecilnya adalah nilainya 5. Jadi 5, 10, 15, 20, 25 sampai dengan 250. Jadi setiap garis kecil itu adalah nilainya 5. Kalau kita gunakan skala 50, ya, skala 50, jadi setiap garis kecil ini nilainya adalah 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 50. Kemudian kita pakai skala 10. Jadi setiap garis kecil nilainya adalah di sini 1, di sini 2. Jadi setiap garis kecil nilainya adalah 0,2. Jadi 1, 1,2, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 sampai dengan 10. Garis yang kita baca adalah yang warna hitam. Yang warna hitam di bawah cermin. Nah, kalau kita mau ukur secara cepatnya, misalkan kita gunakan ring 10. Nah, jadi usahakan kita pakai skalanya 10. Misalkan 5 volt, ini tegangan 5 volt, kita gunakan ring 10. Jadi kita baca dengan skala 10. Kedua, nah di sini adalah penunjukannya adalah 4,8, ya, 4,8 volt menggunakan skala 10. Kalau kita gunakan skala 50, ring 50, jadi kita gunakan yang skala 50. Hasilnya adalah 4 volt. Karena dia kan satu garis nilainya 1, jadi dia ada di garis 4. Ini adalah 4 volt. Oke, sekarang kita ukur menggunakan voltmeter. Ya, voltmeter ini alat yang hanya bisa untuk mengukur tegangan. Ini adalah untuk tegangan DC, ya. Ringnya ada 4, 0,3,
1, 3, dan 10. Ini adalah ring. Jadi sebelum kita gunakan, kita pasang dulu kabelnya. Kamera kita hubungkan ke positif. Dan yang hitam kita hubungkan ke ring. Nah, kita gunakan ring yang paling tinggi dulu. Pastikan jarumnya ada di posisi 0. Ya, jika tidak di posisi 0, nanti kita atur zero adjust mekaniknya di sini ya. Nah, kita coba ukur tegangannya. Kita ukur tegangan di kanal 1, positif ke positif, negatif ke negatif. Cara bacanya sama seperti penggunaan multimeter analog. Itu adalah penunjukan jarum dibagi skala penuh dikali ring. Ya, ring yang digunakan ya. Jadi penunjukan jarum dibagi skala penuh. Kita nanti pakai skala berapa. Kemudian dibagi dengan ring. Di sini kita gunakan skala penuh yang 10. Berarti adalah penunjukannya di angka 5. Berarti 5 dibagi 10 dikali 10, hasilnya adalah 5 volt. Kalau kita gunakan skala penuhnya 3, pembacanya adalah 1,5, penunjukan jarumnya 1,5 dibagi skala penuh 3 dikali ringnya 10, hasilnya adalah 5 volt. Nah, ini kalau tegangannya 10 ya. Nah, sekarang kita ukur menggunakan ring 3. Nah, jadi kalau di sini 5 berarti tidak bisa menggunakan ring 3. Kita ukur yang channel 2. Nah, 2. Kita coba dulu dengan ring 10. Nah, kita juga ring 10. Kita hidupkan. Penunjukan jarumnya adalah di angka 1 jika menggunakan ring skala 10. Kalau di skala 3 pembacanya adalah 2,5. Jadi untuk yang skala 10, 1 dibagi 10 dikali 10, hasilnya 1. Nah, kita coba gunakan ring, matikan dulu, gunakan ring 3. Kita hidupkan. Ya, menggunakan skala 10, pembacanya adalah 3,3 dibagi skala penuhnya 10 dikali ringnya 3, hasilnya adalah 0,99 volt jika menggunakan skala 10. Kalau kita baca menggunakan skala 3, hasil pembacaannya adalah pengukurannya 1, penunjukan jarumnya 1 dibagi skala penuh 3 dikali 3, hasilnya adalah 1 volt. Nah, di sini saya mau jelaskan cara cepat baca voltmeter. Cara bacanya cepat. Cara cepatnya, jadi kalau kita gunakan ring 10, jadi skala yang kita gunakan adalah skala 10. Kita coba.
gunakan skala 10 dengan 5 volt. Yang 10 skala 10 kita gunakan. Jadi kita langsung tahu berapa nilainya ya, adalah 5. Nah, kita pakai yang dengan 1 volt misalnya. Langsung kita tahu berapa nilainya. Karena kita tidak perlu lagi membagi dan mengali. Langsung dapat hasilnya 1. Begitu juga jika ring yang digunakan adalah ring 3. Jadi kita gunakan skala 3. Skala 3 hasilnya adalah 1 volt. Oke adik, video ini saya akan menjelaskan cara pengukuran tegangan pada sebuah rangkaian. Jadi ada 2 buah rangkaian, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau kita akan mengukur tegangan, itu nanti alat ukurnya kita pasang secara paralel. Misalkan ada sebuah rangkaian, ini adalah power supply. Ini R1. Ini R2. Kalau kita mau mengukur tegangan di R1, kita pasang alat ukurnya secara paralel. Ini alat ukurnya. Ini sisi positif, ini sisi negatif. Ini kalau kita mengukur tegangan di R1. Kalau mau kita ukur tegangan di R2, kita pasang seperti ini. Di sini sisi positif, di sini sisi negatif. Untuk menentukan mana bagian positif dan mana negatifnya, kita perhatikan di sumbernya. Sumbernya mana positifnya? Ini positif, ini negatif. Jadi ketika kita mengukur R1, kita lihat mana yang lebih positif, bagian sini atau bagian sini. Kalau misalkan bagian sini, di sini pasang positif, berarti yang sini negatif. Untuk yang tegangan R2, kita lihat mana yang lebih negatif, titik awal ini atau di sini. Karena di sini lebih dekat ke negatif, berarti di sini negatif, di sini positif. Untuk gambar di rangkaiannya, misalkan ini sebuah power supply.
positif, ini negatif. Kemudian kita rangkai di sebuah rangkaian. Ini misalkan R1 dan ini R2. Kita hubungkan yang positif menggunakan kabel ke sini. Ini positif, kemudian hubungkan R1 dan R2. Kemudian kaki R2 hubungkan ke bagian negatif. Nah, seperti ini cara pakainya. Untuk pengukuran pemasangan alat ukurnya, sekarang di sini ada sebuah voltmeter. Ini kabel positif, ini negatif. Kita hubungkan yang positif ke sini. Ini positif. Kemudian yang negatif ke sini. Untuk pengukuran dengan di R1. Untuk di R2, kita cari yang positif. Di sini mana yang positif? Yang sini atau yang sini? Ya, kita cari mana yang positif, yang bagian sini atau bagian sini. Lalu kita hubungkan kabelnya. Dan yang negatif ke sisi sebelah lain. Nah, ini untuk cara pengukuran menggunakan pengukur tegangan menggunakan voltmeter. Dia harus dipasang paralel terhadap benda yang akan kita ukur. Ini paralel dengan R1, ini paralel dengan R2.